Warung Kopi Aming di Jalan Putri Candrami di Pontianak ditutup sementara waktu lantaran masih beroperasi di atas pukul 8 malam saat pemberlakuan PPKM. Sebanyak 260 warga binaan perempuan Lapas Perempuan Kelas 2A Pontianak divaksinasi dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Dan keberadaan tabung oksigen di Kota Pontianak untuk penanganan medis sudah mulai langka dan harganya juga naik. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Kegiatan vaksinasi di Kabupaten Ketapang yang akan dibuka pukul 8 pagi, namun antrean vaksinasi massal telah terjadi sebelum pukul 6 karena tingginya minat masyarakat. Dan 19 ruas jalan di Kota Pontianak dilakukan pengalihan dan penyekatan arus lalu lintas selama PPKM. Bersama saya Esti Widiasari, inilah seputar iNews Kalimantan Barat. Kita langsung ke informasi pertama. Ya pemirsa, warung Kopi Aming di Jalan Putri Candrami di Pontianak direkomendasikan ditutup sementara waktu lantaran kedapatan masih beroperasi di atas pukul 8 malam. Sesuai aturan untuk daerah yang masuk zona merah penyebaran COVID-19, para pelaku usaha wajib menghentikan waktu operasional pukul 8 malam. Dipimpin langsung Kapolresta Pontianak Kota Kombes Pol Leo Joko Triwibowo, tim Satgas COVID-19 mendatangi salah satu warung kopi di Jalan Putri Candrami di Pontianak Kota. Hal ini dikarenakan warung kopi ini kedapatan masih beroperasi dan terlihat ramai pengunjung di luar jam operasional yang telah ditentukan di saat pengetatan PPKM Mikro di Kota Pontianak. Kapolresta Pontianak Kota Kombes Pol Leo Joko Triwibowo mengatakan, tim Satgas sudah melakukan imbauan kepada pengelola mentaati aturan sesuai dengan surat edaran Wali Kota Pontianak tentang pemberlakuan aktivitas masyarakat dalam zona risiko tinggi di Pontianak. Sudah saya sampaikan bahwa aturan untuk saat ini status zona merah jam 20.00 seluruh pusat perbelanjaan maupun pelaku usaha wajib untuk menutup kegiatannya. Namun tadi malam sampai jam 8.35 kafe tersebut masih ramai sekali. Itu ramai sekali. Oleh karena itu kami koordinasi dengan Satpol PP karena memang yang dalam hal yang berkompeten, kita tegakkan aturan. Kami kalau hanya menertibkan terus, kami akan capek. Ya sudah, karena memang itu sudah kita berikan peringatan. Kemudian tadi malam juga masih membandel, ya kita berikan tindakan tegas ataupun sanksi. Jika masih ada kedapatan warung kopi yang masih buka di luar aturan pembatasan jam operasional, pihak kepolisian akan meminta Satpol PP Kota Pontianak untuk menghentikan sementara kegiatan kafe atau warung kopi dan memanggil pihak pengelola. Dari Pontianak, Uun Junior iNews melaporkan. Sebanyak 260 warga binaan perempuan Lapas Perempuan Kelas 2A Pontianak divaksinasi dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Selain warga binaan perempuan, pegawai Lapas Perempuan dan warga sekitar juga ikut mendapatkan vaksinasi. Seperti inilah vaksinasi yang dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Barat kepada 260 warga binaan perempuan di Lapas Perempuan Kelas 2A Pontianak, Jalan Raya Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Tidak hanya diberikan kepada warga binaan perempuan, pemberian vaksin juga diberikan kepada pegawai lapas, mengingat wilayah lapas merupakan area steril serta tertutup, sehingga mudah terjadi penularan. Untuk WBP sendiri, vaksinasi dilakukan di dalam lapas. Sementara untuk pegawai maupun warga sekitar dilakukan di luar gedung lapas. Sampaikan dulu bahwa warga binaan kami hari ini 260. Terus vaksin yang tersedia itu 500. Di sini pegawai juga divaksin, jumlah pegawai kami 67 orang, tapi ada sebagian yang sudah divaksin di kantor Bupati kemarin. Jadi kami juga ada dari masyarakat yang ikut.
Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Pontianak, Jaleha mengatakan, kuota yang diberikan sekitar 500 vial vaksin, sehingga vaksin ini juga diberikan kepada warga sekitar. Dari Pontianak, Uun Yuniar iNews melaporkan. Sebelumnya, sebanyak 250 warga binaan Lapas Pria Kelas 2A Pontianak juga mendapat vaksinasi massal. Kendati banyak warga binaan yang tidak memiliki identitas, namun tetap mendapatkan vaksinasi. Seperti inilah antusias warga binaan Lapas Kelas 2A Pontianak yang mendapatkan vaksinasi massal yang digelar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Barat. Ada sekitar 250 warga binaan Lapas Kelas 2A Pontianak yang mendapatkan vaksin dengan menyerahkan kartu identitas kependudukan. Namun mirisnya masih banyak warga binaan yang tidak memiliki kartu identitas. Namun petugas tetap memberikan vaksinasi agar program pemerintah ini dapat berjalan dengan baik. Ditargetkan 250 orang. Nah, ini ada kendala di identitas, yaitu KTP atau NIK. Ini banyak warga binaan yang tidak memiliki KTP. Tapi tadi kita sudah koordinasi dengan tim, mudah-mudahan nih target ini tercapai. Kemarin sampai tadi pagi saya dapat informasi untuk yang mempunyai KTP itu hanya sekitar 20-an. Nah, ini tadi dari koordinasi dengan Satgas. Jadi mudah-mudahan sampai target yang tidak memiliki KTP juga bisa ikut. WWP ini kenapa Pemberian vaksinasi kepada warga binaan ini sangat penting karena warga binaan ini berada di satu komplek yang jika ada seseorang positif COVID-19, penyebarannya tentu akan cepat. Dari Pontianak, Uun Yuniar iNews melaporkan. Antusias tinggi masyarakat tampak di Keraton Matan Tanjung Pura yang dijadikan lokasi vaksinasi COVID-19. 500 dosis vaksin Sinovac disediakan dan hanya 1 jam pendaftaran vaksinasi sudah penuh. Keraton Matan Tanjung Pura Ketapang menjadi salah satu lokasi program serbuan vaksin di Kabupaten Ketapang pada hari Sabtu dan Minggu pagi 3 hingga 4 Juli 2021. Pelaksanaan vaksin dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu dan petugas menyiapkan 500 dosis vaksin untuk masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas. Tingginya kesadaran warga pada vaksinasi COVID-19 membuat yang datang tidak semua warga kebagian, lantaran jumlah vaksin yang terbatas. Kami mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan sambil menunggu pelaksanaan vaksinasi yang secara bertahap nanti akan dilaksanakan karena sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden untuk vaksinasi nasional ini. Namun tentunya pelaksanaan juga akan dilaksanakan secara bertahap, tidak bisa sekaligus. Tetap bersabar, nantinya masyarakat akan dapat kesempatan semuanya. Kami dari Keraton Kajamatan Tanjung Pura sebagai bentuk kontribusi dan mendukung program dari pemerintah yaitu vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia. Ini bukti kepedulian dan dukungan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kodim 1203 Ketapang yang telah menyediakan 2.000 vaksin se-Kabupaten Ketapang, yang mana alokasi untuk di Keraton Kajamatan Tanjung Pura ini 500 vaksin. Selain di Keraton Matan dan City Mall Ketapang, vaksinasi massal ini juga digelar di 3 lokasi lainnya seperti Puskesmas Balai Bekuak, Puskesmas Manis Mata, dan Puskesmas Simpang 2. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar iNews melaporkan. Kegiatan vaksinasi yang akan dibuka pukul 8 pagi, namun antrean vaksinasi massal di Keraton Matan Tanjung Pura Ketapang telah terjadi sebelum pukul 6. Warga mengaku ikuti vaksinasi atas kesadaran sendiri untuk meningkatkan imunitas. Sebelum pukul 6 pagi, warga sudah mengantri untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di halaman Keraton Matan Tanjung Pura Ketapang. Padahal pelayanan pendaftaran baru dibuka pukul 8 pagi. Selain mendukung program pemerintah dalam upaya vaksinasi, warga mengaku pergi ke keraton atas kesadaran sendiri. Mereka yakin dengan vaksin COVID-19 mampu meningkatkan imunitas dalam melawan virus corona. Tak sedikit warga yang datang belakangan tidak kebagian kuota vaksin yang diberikan petugas, lantaran jumlah dosis yang terbatas. Ya kan kita mendukung kegiatan pemerintah untuk melakukan vaksinasi massal ini, dan juga selain itu pun untuk kesehatan diri pribadi juga, bahwa kesadaran kita juga untuk diri kita sendiri, ya setidaknya untuk antisipasi lah terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya bang. Abang antri tadi dari jam berapa? Dari jam 7 bang.
7 udah ngantri. Iya. Dan alhamdulillah dapat Bang ya. Alhamdulillah dapat. Kan banyak juga yang nggak kebagian kan. Betul Bang, betul. Ya. Tadi ngantri dari jam berapa Bang? Setengah 6 ya. Setengah 6 udah datang sini. Iya, dapat urutan nomor 88. Setengah 6 dapat urutan nomor 88. Ada nggak kawan-kawan abang yang nggak kebagian? Banyak yang belakang. Banyak banget yang kebagian. Gimana sih pelayanan sini? Baik. Baik gitu ya. Di hari pertama jam 9 sudah habis. Tapi pelayannya sampai siang, sampai jam 1 ya. Berarti di hari kedua juga? Di hari kedua masyarakat harusnya kita buka jam 8 tapi jam 6 sudah pada mengantri. Artinya masyarakat antusias atau kesadaran mereka sudah tinggi. Berarti sekitar jam 9-nya juga kuota habis kayaknya. Kuota sudah habis, tinggal proses vaksinasi. Di hari pertama dan kedua, kuota 500 dosis vaksin habis pada pukul 9 pagi. Setelah pukul 9, pendaftaran ditutup dan hanya dilanjutkan dengan proses vaksinasi. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. Tabung oksigen untuk penanganan medis di Kota Pontianak mulai langka. Informasinya akan hadir setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Bupati Ketapang Martin Rantan meminta PPKM Mikro tingkat desa harus diperketat. Hal tersebut mengingat wilayah Kota Pontianak sebagian besar masuk zona orange, bahkan Kota Pontianak saat ini dalam zona merah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, hampir seluruh kabupaten di Kalimantan Barat masuk dalam zona oranye. Hanya Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara yang dalam zona kuning. Sedangkan Kota Pontianak masuk dalam zona merah COVID-19. Bupati Ketapang Martin Rantan meminta PPKM Mikro di desa harus diperketat agar Ketapang tidak masuk dalam zona oranye. Untuk itu masyarakat diminta jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Walaupun kita hari ini
kuning ya, kuning gitu kan? Kuning. Nah, belum ke oranye, belum ke merah. Kita harus hati-hati, harus tetap dijaga karena jujur hari ini kita mendengar berita di Jakarta, di Medan dan sebagainya, masalah pandemi corona ini mungkin makin parah. Oleh itu saya minta tingkat desa dengan PPKM Mikro itu tetap melakukan aktivitas operasional sehingga bisa mencegah kerumunan-kerumunan yang berpotensi penyebaran virus corona dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan. Martin Rantan juga menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. Keberadaan tabung oksigen di Kota Pontianak sudah mulai langka yang dirasakan oleh masyarakat sejak kemarin. Untuk harga juga alami kenaikan. Disinyalir pasokan oksigen langka karena terhambat pengiriman dari Pulau Jawa. Masyarakat Kota Pontianak terlihat mengantri untuk membeli oksigen. Mereka membeli oksigen untuk keperluan perawatan penyakit keluarganya. Yang kebanyakan dari mereka adalah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah secara mandiri. Penjual bahkan tidak menerima pembelian tabung oksigen untuk keperluan lain dan memprioritaskan untuk keperluan perawatan medis saja. Untuk harga jual alami kenaikan. Tabung kecil oksigen 2 liter yang semula Rp30.000 kini menjadi Rp40.000. Dari informasi masyarakat, kelangkaan tabung oksigen sudah dirasakan mulai langka sejak kemarin. Bahkan apotik yang menjual stok tabung oksigen juga langka. Diduga kelangkaan tabung oksigen ini karena keterlambatan pengiriman dari Pulau Jawa. Angkat bang. Karena untuk manusia kan? Ya. Kalau dari semalam sih memang agak susah bang. Dari semalam ya memang agak susah ya. Terus abang carinya di mana? Di apotek ya. Nggak ada ketemu, nggak ada dapat. Iya nggak dapat. Terus kalau untuk abang sendiri ini untuk apa bang rencananya oksigen nih bang? Mama saya sakit. Hah? Mama saya sakit. Oh, untuk mama? Iya. Udah berapa hari bang? Ya sekitar 11 hari sama ini. 11 hari. Ya. Untuk harga sendiri oksigen berapa bang? Biasanya kan kalau misalnya sebelum langka sebelum ini kan 30 nih kak. Mungkin kan karena PPKB ini kan tutup, jadi kiriman Jakarta pun stoknya pun terbatas. Lagi pula beli apotek pun saya aja mau beli kemarin tapi saya harus beli sama tabungnya. Dari harga 5,5 sampai ada yang 7,5 sampai 900. Harga tabungnya. Iya. Terus kalau ibu sendiri menghabiskan berapa banyak tabung oksigen? Satu harinya mau 8 sampai 10. Iya bang. Udah keliling-keliling carinya? Udah keliling di Pontianak. Pas hari Minggu kemarin kan yang kecil itu nggak ada sama sekali di apotik. Jadi itu susah sih. Hari ini tadi malamnya kan bapak saya itu dari jam 12 sampai pagi tadi nggak pakai oksigen. Karena nggak ada oksigen kan. Terus kalau bisa kan dari perusahaan oksigen gitu kan, PT-nya gitu kalau bisa hari Minggu nggak usah tutup lagi gitu kan. Apalagi kan zaman sekarang ini lagi butuh-butuhnya oksigen. Ini baru dapat di sini ya? Nah, jadi kan kalau yang besar emang ngisi di sini karena hari Minggu mereka bilang kan tutup. Jadi kalau hari Minggu nggak bisa ngisi, paksa isi yang kecil. Berarti orang tua sempat tidak menggunakan oksigen? Sempat dipakai dari jam 12 malam sampai pagi. Dia cepat khawatir juga kan, nggak bisa tidur gitu, jaga-jaga orang tua gitu di rumah. Gitu, standby oximeter juga. Oh ini buat di rumah? Buat di rumah. Soalnya kan kemarin di rumah sakit, terus udah sembuh, bawa pulang ke rumah aja gitu. Selain itu ada juga beberapa jenis penyakit seperti saluran pernapasan yang juga bergantung pada tabung oksigen. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Sebanyak 19 ruas jalan di Kota Pontianak dilakukan pengalihan dan penyekatan arus lalu lintas. Pengalihan dan penyekatan tersebut akan dilakukan hingga tanggal 15 Juli 2021. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Pontianak, sebanyak 19 ruas jalan dilakukan pengalihan dan penyekatan arus lalu lintas pada jam-jam tertentu. Pelaksanaan ini dikarenakan Kota Pontianak masuk dalam zona resiko tinggi atau zona merah. Dan pelaksanaan ini berdasarkan hasil rapat dari Satgas COVID-19 Kota Pontianak serta sesuai dengan surat edaran Gubernur Kalimantan Barat. Kegiatan pelaksanaan penyekatan ini bertujuan untuk mengurangi kerumunan atau membatasi aktivitas masyarakat. Pelaksanaan penyekatan ini dilakukan pada pukul 7 malam hingga pukul 11 malam.
Adapun ruas jalan tersebut diantaranya Simpang Hotel Garuda, Simpang Pasar Plamboyan, Jalan Diponegoro Gajah Mada, Jalan Veteran Ahmad Yani, Jalan Reformasi, serta Simpang Pajak Ahmad Yani. Penyekatan ini hampir merata di 6 kecamatan di Kota Pontianak. Sementara untuk penyekatan di Jalan Gajah Mada dan Jalan Reformasi dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada pukul 2 siang hingga pukul 5 sore. Kemudian dilanjutkan pada pukul 7 malam hingga pukul 11 malam. Menetapkan bahwa sesuai dengan surat edaran Bapak Gubernur, Kalimantan Barat sudah memasuki zona merah, khususnya Kota Pontianak. Sehingga dilaksanakan kegiatan penyekatan untuk mengurangi aktivitas atau kerumunan masyarakat atau membatasi kegiatan masyarakat. Pengalihan dan penyekatan arus lalu lintas ini dilakukan secara selektif prioritas dengan mengurangi aktivitas di luar masyarakat, kecuali ada hal urgent. Penyekatan dilakukan 14 hari hingga tanggal 15 Juli 2021. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini di seputar iNews Kalimantan Barat. Saya Esti Widyasari dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih peduli. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.